bagi para pemuda dan pemudi yang selama ini telah dengan setia mengikuti daripada perjuangan Habib Bahar bin Smith yang merupakan seorang Habib muda, Habib yang energik, Habib yang penuh semangat, Habib yang selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, Habib yang selalu dengan lantang melawan segala kezaliman, laumata laim, walaupun seisi dunia harus mencerca dan mencacinya. Seorang Habib Bahar, Habib yang begitu berani, Habib yang begitu punya tekad yang kuat untuk selalu membela kebenaran dan melawan segala kezaliman. Karena itu kepada para pemuda dan para pemudi yang selama ini selalu mengikuti jejak perjuangan Habib Bahar bin Smith, kita sampaikan apresiasi, kita sampaikan penghargaan, dan dari kota suci Makkah terus saya dorong agar pemuda-pemudi tidak pernah jenuh, tidak pernah kapok untuk berjuang di jalan Allah. Habib Bahar Smith. Habib Bahar, jazakumullah khairan. Habib Bahar, terima kasih banyak. Semoga Allah memberimu balasan yang berlipat-lipat. Maaf Habib, belum bisa jenguk. Dan maaf untuk teman-teman yang ada di penjara dimanapun berada umat Islam. Kami para ulama belum bisa menyampaikan Anda dengan benar, belum bisa ngajar Anda dengan benar. Alhamdulillah, Habib Bahar Smith telah membuktikan di Polda Jabar. Beliau bisa mendidik para nabi menjadi hafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bahkan menjadikan sekian nabi masuk ke dalam agama Islam. Beliau bahkan menjadikan nabi bersarung dan pakai peci. Beliau menjadikan nabi cinta solawat dan cinta Nabi Muhammad SAW. Inilah sosok cucu Nabi Muhammad SAW yang patut dihargai jasanya oleh bangsa. Meskipun beliau punya kasus hukum, meskipun beliau punya kesalahan, tapi jangan lupakan jasanya hanya lantaran satu kesalahannya. Itulah sikap mukmin yang baik. Di penjara berapa bulan sudah bisa mengislamkan orang, bisa membuat orang jadi sholat, jadi hafal 80 hadis dan seterusnya. Jenengan di Masjid Ar-Raudhah bertahun-tahun sama saya, satu hadis pun enggak jenengan hafal. Hebat Habib Bahar itu, kalah saya. Masya Allah, itu luar biasa. Ini loh yang saya ajarkan. Lihat ini yang diajarkan Pak Novel begini. Ada ulama, cintai. Jangan hujat, jangan caci, jangan maki, jangan benci, cintai. Lihat hasil karyanya. Perkara punya salah, ya kita maklumi salah. Punya proses hukum, ya biar diurus sama hukum. Cintaku gak akan berubah, gitu loh. Paham ya? Jasamu gak akan kami lupakan. Yang kita dengar selama ini suara Habib Bahar ceramah, ternyata tidak ada yang dapat memadamkan seperti pesan proklamator, pesan Panglima Perang Jenderal Sudirman, kau boleh cabik-cabik dagingku, kau boleh robek-robek jantungku, tapi jiwaku tak bisa kau bunuh, tak bisa kau habisi, tak bisa kau penjarakan. Apa yang kita lihat hari ini, jeruji besi tidak bisa memenjarakan pemikiran. Ceramah tetap berlanjut, murid-murid tetap banyak, bahkan berubah lapas menjadi pesantren. Ini motivasi bagi yang di luar, motivasi bagi para da'i. Ternyata dakwah tidak terbatas hanya di mimbar, tidak terbatas hanya di tabligh akbar, tapi ada yang lebih besar. Inilah sebenar-sebenar dakwah. Ud'u ila sabil rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan lalai ke jalan zikir, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan lupa ke jalan ingat, dari jalan berpecah belah kepada jalan berpegang teguh kepada tali Allah. Semoga kita semua dapat diberikan istiqamah dan husnul khatimah. Habaib atau kaum asyraf sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia, yaitu nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi nggak usah karena habaibnya tuh habaib, nggak usah seperti itu.
Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati, Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru, jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan Habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak sampai. Jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Zuriyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah, kadang ini lihat, karena ada kedengki tersembunyi di hati kita kalau sudah Habib lah gitu, Habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab, Habib palsu. Tidak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada Habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu mengambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.